A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar Pro 3 RRI, kisah tentang birrul walidain. Dikisahkan ada seorang perawat di kota Riyadh di Saudi Arabia. Ada pasien yang datang, 2 orang, seorang ibu-ibu dan seorang anak muda. Ibu-ibu ini seperti orang dengan gangguan jiwa, marah-marah, ngamuk-ngamuk, pukul-pukul meja. Namun putranya, laki-laki yang mendampinginya, selalu merawat dia dengan sabar. Sabar, Bu. Ya. Sang perawat ini pun takjub dengan akhlak anak ini kepada ibunya yang gila tersebut. Subhanallah, luar biasa. Ibumu bahkan tidak mengenali kamu. Mengapa kamu berbuat sedemikian baik dan sopan kepada ibumu? Dia bercerita, ibunya sudah mengalami gangguan jiwa sejak kecil. Ibunya dinikahkan dengan ayahnya, namun bercerai di tahun pertama pernikahan mereka. Dan semenjak usianya belasan tahun, yang merawat ibunya yang dengan gangguan jiwa adalah dia sendiri. Subhanallah. Ibunya pun teriak-teriak, marah-marah. Kamu bohong, Nak, kamu bohong. Katanya aku mau diajak ke Makkah, katanya. Diajak ke Makkah. Ibu, ini kan masih Selasa. Insya Allah hari Kamis ibu saya ajak ke Makkah, kata anak itu di depan perawat tersebut. Perawat tersebut pun takjub. Apakah kamu akan membawa ibumu yang bahkan tidak mengenali kamu dan bahkan tidak akan mungkin mengucapkan terima kasih, sedangkan perjalanan ke Makkah itu membutuhkan bayaran yang cukup lumayan? Anak ini menjawab, apapun yang menjadi kehendak ibu saya, selama saya mampu, insya Allah saya akan memenuhi keinginan ibunda saya. Masya Allah. Selesai 2 orang ini keluar melakukan pemeriksaan. Dia menutup kunci pintu klinik tersebut dan menangis takjub. Betapa betul ada seorang anak yang berbakti kepada ibunya sampai sedemikian rupa. Itulah cinta tanpa batas. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Allah katakan dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Luqman 14. Berbakti kepada orang tua, Allah telah rangkaikan antara hak Allah dengan hak orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Allah gandengkan antara bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Hendaknya kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Allah ikuti perintah untuk menyembah Allah yang Esa dan berbuat baik kepada kedua orang tua.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan untuk menyembah Allah dan juga berbuat baik kepada orang tuamu. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Allah tetap memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan mempergaulinya dengan cara yang baik meskipun berbeda keyakinan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Quran Surah Luqman ayat 15. Allah jadikan ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Ridho Rabb fil ridho walidain wa syuhtul Rabb fi syuhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan tidak ridhonya Allah, kemurkaan Allah, tergantung pula kepada kemurkaan orang tua. Allah menjadikan birrul walidain termasuk amalan yang paling utama. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ayul amali afdal, amalan apa ya Rasulullah yang paling utama itu? Qala as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Summa ay, kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua. Allah menjadikan orang yang berbakti dan menyambung tali silaturahmi adalah penyebab diluaskan dan dilapangkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya. Man ahabba ayyubsata fi rizqih wa yunsha'a lahu fi atharih falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahimnya. Tentu, yang paling utama dari orang-orang yang kita sambung adalah tentu orang tua kita. Rasulullah berkata, ketika ditanya oleh sahabat, man ahaqqun nasi bi husni suhbah, siapakah ya Rasulullah yang paling berhak untuk aku sambung? Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Lalu ayahmu. Tentu, menyambung tali silaturahim kepada orang tua sendiri adalah yang paling prioritas, sebelum menyambung tali silaturahim dengan kerabat yang jauh ataupun handai tolan. Sebagaimana dosa memutuskan tali silaturahim kepada orang tua sendiri lebih dahsyat daripada dosa memutuskan tali silaturahim kepada handai tolan. Terakhir, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Nabi katakan kepada seorang sahabat, kamu memiliki ibu? Ya Rasulullah, saya masih memiliki ibu. Maka Nabi mengatakan kepadanya, falzamha fa innal jannata tahta rijliha. Kalau begitu, lazimlah bersamanya, berbuat baiklah kepadanya, karena sesungguhnya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Para pendengar yang budiman, mari di momen Ramadan ini kita menjalin tali silaturahim, dan yang terutama, yang paling dekat dengan diri kita sendiri, yaitu ibu dan bapak kita. Allah alam bisawab.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.